Jika Anda sering merasa telah menghabiskan waktu berjam-jam di depan buku atau layar, namun hasil yang didapat tidak kunjung datang, maka video ini bukan kebetulan. Anda tidak sendirian. Kita semua pernah mengalami momen di mana otak terasa seperti pasir hisap, menyerap energi dan membuang informasi yang seharusnya kita kuasai. Ini bukan tentang kurangnya kemauan, ini tentang bagaimana otak Anda diprogram. Hari ini kita akan membongkar akar masalah mengapa fokus Anda selalu gagal, dan yang lebih penting, kita akan mengungkap trik psikologis 10 detik yang terbukti secara ilmiah dapat mengubah cara Anda menyerap dan mengingat informasi secara permanen. Bersiaplah, karena setelah ini, belajar Anda tidak akan pernah sama. Musuh fokus Anda bukanlah smartphone atau notifikasi, melainkan zat kimia yang diam-diam diproduksi di dalam kepala Anda sendiri. Mari kita mulai dari dasar. Dopamin, neurotransmitter ini yang seharusnya menjadi pemicu motivasi, kini telah dibajak oleh dunia modern. Setiap scroll, setiap like, setiap pesan, memberi Anda shot dopamin instan yang murah dan cepat. Akibatnya, otak Anda jadi malas. Ia menganggap tugas berat seperti belajar sebagai hal yang tidak menarik karena reward atau hadiahnya terlalu lama didapat. Profesor psikologi dari Stanford telah mengidentifikasi ini sebagai toleransi rendah terhadap keterlambatan hadiah. Otak kita menjadi pecandu gratifikasi instan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mereset ulang sistem dopamin ini dan membuat belajar terasa sama menariknya dengan menonton video viral. Solusi untuk masalah fokus akut Anda terletak pada sesuatu yang sangat sederhana, namun sangat jarang dilakukan. Jeda yang tepat. Inilah yang disebut sebagai prinsip jeda 10 detik. Konsep ini didasarkan pada temuan dari studi kognitif, yaitu fenomena yang disebut recency effect dan primacy effect. Sederhananya, kita cenderung mengingat informasi yang baru kita pelajari, recency, dan informasi yang pertama kali kita pelajari, primacy. Ketika Anda belajar tanpa henti, batas antara primacy dan recency kabur. Informasi menjadi satu kesatuan yang membosankan. Trik 10 detik bekerja seperti ini. Setelah menyelesaikan satu subtopik atau satu paragraf penting, Anda harus berhenti total selama tepat 10 detik. Anda tidak boleh menyentuh telepon, tidak boleh minum. Cukup pejamkan mata dan biarkan otak Anda secara sadar mengolah 3 poin utama dari apa yang baru saja Anda baca. Tindakan 10 detik ini memicu fase konsolidasi memori awal, menetapkan informasi yang baru masuk sebagai primasi dari sesi mikro berikutnya. Jika fokus adalah kunci, maka lingkungan adalah gemboknya. Ilmuwan perilaku menyebut hambatan awal untuk memulai tugas sebagai activation energy atau energi aktivasi. Semakin besar energi aktivasi yang dibutuhkan, semakin kecil kemungkinan Anda untuk memulai. Ini adalah rahasia para ahli dalam memanipulasi lingkungan mereka. Strategi 1. Persiapan malam hari. Sebelum tidur, letakkan buku yang akan Anda pelajari di kursi Anda, buka di halaman yang tepat, dan pastikan pena serta stabilo Anda sudah di atas meja. Ini mengurangi energi aktivasi di pagi hari menjadi 0. Strategi 2. Aturan 5 menit yang brutal. Jika Anda tidak ingin memulai, paksa diri Anda untuk belajar hanya selama 5 menit. Jika setelah 5 menit Anda masih ingin berhenti, berhenti. Tetapi anehnya, dalam 90% kasus, otak Anda akan mengaktifkan mode flow dan Anda akan melanjutkan. Jadi, bagaimana kita bisa memanfaatkan rasa tertekan kecil ini untuk menghasilkan output yang maksimal? Lupakan metode mencatat yang biasa. Jika Anda ingin mengingat lebih banyak, Anda harus berhenti menjadi robot fotokopi. Mari kita perkenalkan metode pencatatan kuantum atau The Cornell Method with a Twist. Bagi catatan Anda menjadi 3 kolom. Kolom utama, 70% ruang untuk catatan biasa, kolom Q, 30% ruang untuk kata kunci atau pertanyaan, dan kolom ringkasan di bagian bawah. Saat Anda mengambil catatan, Anda tidak boleh menulis kalimat utuh. Anda harus menggunakan simbol, singkatan yang Anda ciptakan sendiri, dan hanya kata kerja serta kata benda utama. Tindakan memaksa otak Anda memproses dan menerjemahkan informasi adalah kunci. Dengan cara ini, Anda tidak hanya merekam, tetapi juga sekaligus
menguji pemahaman Anda secara real time. Anda mengubah proses pencatatan yang pasif menjadi sesi belajar yang aktif. Pikirkan kembali. Anda tidak gagal dalam fokus, Anda gagal dalam strategi. Kita telah membahas 3 pilar penting. Mengatur ulang dopamin dengan prinsip jeda 10 detik, mereduksi hambatan dengan energi aktivasi yang rendah, dan mengunci ingatan dengan pencatatan kuantum. Jangan sia-siakan pengetahuan ini. Mulailah besok dengan hanya mengimplementasikan salah satunya. Tantang diri Anda untuk menerapkan jeda 10 detik hari ini juga. Jika Anda serius ingin menguasai fokus Anda dan mengubah hasil belajar Anda, jangan lupa subscribe dan bagikan video ini. Tinggalkan komentar di bawah. Sistem mana yang akan Anda terapkan pertama kali? Mari kita ubah cara kita belajar bersama-sama.